Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program talk show Balai Sawala. Dan pemirsa SMTV, malam hari ini saya sudah tidak sendiri, sudah kedatangan narasumber yang tentunya tidak asing untuk pemirsa SMTV semuanya, karena beliau juga sering hadir ke studio SMTV. Sudah hadir bersama dengan kita Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Asep Kurnia SHMH. Pak Akur biasanya panggilan akrabnya. Pak Akur, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah ya. Bapak mau menyapa dulu nih Pak untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyimak. Ya, selamat malam untuk pemirsa SMTV ya, dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kembali saya diundang nih untuk hadir bersama Teh Pipit ya di SMTV untuk berbagi berbagai hal informasi. Nah, berbagai hal informasi. Dan tentunya pemirsa SMTV, saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun, Desember 2024. Beberapa saat yang lalu, ini baru saja dilantik begitu ya, dan alhamdulillah Pak Akur ini kembali terpilih untuk masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029. Jadi ini sudah 2 periode beliau menjabat, dan alhamdulillah berarti ada beberapa hal atau program-program yang tentunya digagas oleh beliau berdasarkan penyerapan aspirasi dari masyarakat itu bisa berkesinambungan dan juga berkelanjutan karena beliau melanjutkan kembali begitu. Nah, Pak Akur nih, Pak, ini kan kita di akhir tahun. Kalau untuk tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu refleksi di tahun 2024 dan juga resolusi di tahun 2025. Nah, kita menilik sepanjang tahun 2024 ini kan agak lumayan juga dinamikanya karena berakhirnya masa periode babak jabatan yang sebelumnya dan melanjutkan yang baru. Nah, ini tanggapannya dulu Pak, seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah saya diberi kepercayaan kembali oleh masyarakat, terutama di Dapil 5 ya, Jatinangor dan Cimanggung, untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka di periode yang kedua ini. Jadi periode yang kedua ini sampai dengan 2029 kelak ini, mudah-mudahan sudah ada bekal 2024 kemarin, sehingga beberapa hal yang perlu kita teruskan, perlu kita perbaiki, atau kemudian masih harus kita suarakan, diperjuangkan di parlemen, ini bisa kita lakukan di periode yang sekarang. Iya, begitu. Itu alhamdulillah Pak, mendapat kepercayaan amanah kembali dari masyarakat untuk melanjutkan begitu Bapak menjadi wakil rakyat di parlemen. Nah itu Pak, effortnya bagaimana nih Pak? Kita ingin tahu nih antara periode sebelumnya dengan periode yang sekarang nih seperti apa Pak? Sebenarnya semakin yang saya rasakan ya sebagai anggota DPRD, periode pertama itu kan lebih kepada kita ingin melihat ya, merasakan juga seperti apa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu, walaupun kita sebelumnya penyelenggara pemilu, jadi memahami apa dan seperti apa harusnya anggota dewan bekerja begitu. Nah di periode kedua ini lebihnya kita sudah mengetahui permasalahannya, mengetahui harapan warganya begitu kan, sehingga kemudian kita bisa lebih mempercepat ya bagaimana harapan-harapan warga itu bisa kita wujudkan. Misalnya bagaimana sekarang harapan warga itu kepada pemerintah itu kan sebenarnya harus terus kita gelorakan supaya harapan mereka ini tidak putus gitu ya. Ketika misalnya di suatu daerah bagaimana akses infrastruktur terbatas, jalan rusak misalnya. Nah jangan sampai kemudian harapan mereka itu pada akhirnya terputus. Sudahlah, biarkan saja jalan rusak begitu. Tidak mau lagi mengkritisi, tidak mau lagi menyalurkan aspirasi dengan baik. Nah ini tidak boleh seperti itu begitu. Pemerintah harus dengan cepat mengambil langkah sebelum mereka menyuarakan. Kita harus lebih dulu memperjuangkan apa yang kemungkinan besar diharapkan oleh masyarakat. Nah di periode kedua itu bedanya, si anggota dewan itu sudah bisa merasakan nih apa yang harus kita suarakan. Karena pengalaman sebelumnya. Nah ini barangkali lebihnya lah ya. Lebih memudahkan begitu ya Pak? Ya, lebihnya dibanding periode yang pertama. Kalau tugasnya kebetulan saya tetap ya di Komisi 1, bidangnya bidang pemerintahan, hukum, kemudian juga pemerintahannya ada pemerintahan desa juga ya. Ini sehingga kemudian karena tetap di Komisi 1, sehingga bekal-bekal yang kemarin apa yang harus kita lakukan ini dengan
insya Allah dengan cepat kita juga bisa kita ikhtiarkan untuk diwujudkan di periode yang kedua ini. Kira-kira begitu. Masih tetap pemirsa SMTV berada di Komisi 1, antara lain tadi bidang pemerintahan ya Pak ya. Dan Pak Akur ini pemirsa dari fraksi Partai Golkar, yaitu partai pemenang. Nah, pemilu legislatif dengan perolehan suara 10 kursi. Otomatis ini yang lumayan mendominasi ya Pak, karena perolehan suaranya terbesar. Nah, ini apakah dengan raihan posisi Partai Golkar dengan perolehan suara terbanyak itu sedikit berpengaruh Pak? Tidak dengan ini? Tentu ya, kalau periode pertama ini suara atau kursi kita itu di parlemen kan tidak sebanyak yang sekarang. Kalau tidak salah dengan 7 kursi ya di waktu itu, sehingga ketua DPRD-nya posisinya tidak pada dari partai kita, dari Partai Golkar. Nah, hari ini ketua DPRD-nya dari Partai Golkar, sehingga kemudian juga kursinya juga yang paling banyak Golkar, itu 10 kursi ya, artinya sebagai pemenang pemilu. Nah, saya pikir dengan lokomotifnya atau dengan sebagai pimpinan di DPRD-nya dari Golkar, maka lebih leluasa kita bisa menyuarakan ya, memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Nah, ini kita baru bertugas dari bulan Agustus ya, 13 Agustus. Kemudian kita kemarin baru mengikuti orientasi tugas untuk 50 anggota dewan. Berarti Agustus, September, Oktober, November. Baru sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kita dihadapkan kepada tadi itu penguatan sumber daya manusia di parlemennya sendiri ya, melalui orientasi, tugas fungsi DPRD. Kemudian yang kedua, kita dihadapkan kepada penyelenggaraan pilkada yang kemarin baru kita gelar. Nah, ini kan saya pikir kegiatan-kegiatan proses pemilu yang itu juga menjadi tugas DPRD juga untuk mengawal supaya bisa berjalan Kalau lancar. Untuk berbicara dunia politik, tahun 2024 ini tahun yang lumayan cukup panas ya. Betul. Cukup panas hawa politiknya begitu ya, karena dalam 1 tahun ini kita 2 kali ya Pak. Dua kali. Yang pertama pemilihan umum legislatif, Pilpres, dan kemarin tuh ya lumayan pilkada begitu ya. Pemirsa SMTV, dan sebelum nanti kita bahas itu, kita juga mau mengucapkan selamat nih kepada Pak Akur, karena dalam orientasi anggota DPRD yang tadi disampaikan beliau mendapatkan penghargaan dari BPSDM Jawa Barat sebagai 5 peserta anggota DPRD terbaik ya. Selamat sekali lagi ya Pak. Luar biasa ya. Karena kita yakin percaya ya dengan kapasitas beliau ya, sudah pasti tentunya sebanding begitu ya, karena beliau mendapat penghargaan terbaik itu ya Pak. 5 anggota DPRD terbaik. Jadi baru tadi ya, tadi pagi. Pak. Tadi pagi pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang 5 terbaik peserta orientasi ya, seluruh anggota DPRD dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, dan diserahkan langsung di BPSDM Provinsi Jawa Barat oleh Pak Sekda Jawa Barat ya. Mudah-mudahan lah nanti ini menambah semangat ya, karena bagi kita rumusnya itu kan bagaimana kita mengabdi dengan inovasi yang tiada henti, kira-kira begitu. Jadi memotivasi juga ya Pak. Ya, motivasi semuanya lah. Dan juga bisa menginspirasi tentunya untuk seluruh warga masyarakat Sumedang gitu. Nah, ini Pak, berbicara yang tadi Pak, 2024 tahun yang cukup panas. Ada 2 event besar, termasuk juga karena tadi Pak Akur duduk di Komisi 1 pemirsa SMTV. Nah, ini juga tadi berkaitan dan pengalaman beliau juga sebelumnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pak, boleh tanggapannya dulu nih, karena lumayan cukup banyak dan erat kaitannya dengan posisi Bapak yang sebelumnya begitu. Baik. Ini memang agak menarik ya. Pemilu yang sekarang ini pemilu yang agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di satu sisi kita prihatin karena penyelenggaraan ini diwarnai dengan menurunnya partisipasi pemilih. Ini juga perlu dikaji oleh semuanya, karena kan biaya yang disediakan juga cukup besar. Kita berharap pemilih yang ada di Kabupaten Sumedang di atas 80% bisa memberikan pilihannya, tapi faktanya tidak seperti itu. Ini perlu dikaji ya, bahwa apa sih yang menyebabkan kemudian menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Dan ini dalam sejarah ini mungkin penurunan yang begitu lumayan signifikan ya untuk di Kabupaten Sumedang. Tentu penurunan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Perlu dikaji penyebabnya apa. Apakah karena memang waktu yang berdempetan antara pileg dan pilkada ya, yang kemudian kita gelar ini membuat pemilih juga sedikit jenuh ya. Jangankan pemilih, kadang-kadang juga
para politisinya juga jenuh juga kan, karena kemarin habis-habisan di pileg, kemudian berjuang lagi di pilkada, dan ini kan berbeda kalau dulu waktu 2019 kalau tidak salah, di pilkada duluan, kemudian baru ke pileg begitu. Nah sekarang kemarin itu kan terbalik ya, jadi pileg dulu, setelah pileg selesai baru pilkada. Masyarakat mungkin jenuh. Kadang-kadang masyarakat juga kan luar biasa juga, mau datang ke TPS kalau ada tambahan-tambahan pemikat ya, cilok di kecapan dicolok lamun aya artosan, kira-kira begitu. Ini juga berbanding terbalik pada saat pileg ya dengan pilkada kemarin. Ini yang pertama. Tapi di luar keprihatinan kita juga mengapresiasi ya penyelenggara pemilu yang berikhtiar sedemikian rupa sehingga anggaran yang kita berikan kita penuhi kepada baik KPU, Bawaslu, karena kebetulan mitra Komisi 1 ya, di penanggung jawab utama dari pemerintah daerah adalah Kesatuan Bangsa dan Politik, itu menjadi mitra kami. Kita berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik. Sampai kemudian ada calonnya begitu kan. Di beberapa daerah ada yang tidak ada calonnya juga. Hanya lawan kota kosong misalnya kan begitu. Nah, ini di kita ini calonnya ada, kemudian kita berhasil menyelenggarakan, hari H juga berjalan lancar, kemudian kondusif. Penetapan calon juga suara ya sudah dilakukan oleh KPU. Kemudian saya pikir nggak ada hal-hal yang kita tinggal menunggu penetapan calon terpilih yang kemudian selanjutnya dilantik pada bulan Februari mendatang kira-kira. Oleh karena itu dari sisi penyelenggaraan pemilu saya pikir ini sudah bagus, dengan tadi catatan menurunnya partisipasi pemilih ya, dan ke depan selama 5 tahun ke depan harapan kita adalah calon yang terpilih tersebut bisa mewujudkan apa yang dijadikan visi misinya untuk 5 tahun ke depan, membawa masyarakat Sumedang ini lebih sejahtera masyarakatnya. Kira-kira begitu ya, dan bisa terus bersaing dengan daerah-daerah yang lainnya. Iya, itu hanya sebagian kecil catatan demokrasi ya pemirsa SMTV di tahun 2024, dan tentunya masih banyak nih yang akan kita gali, beberapa poin-poin penting refleksi di tahun 2024 seperti apa, dan tentunya juga ini akan berpengaruh seperti apa evaluasi untuk di tahun 2025 meningkatkan target kinerjanya seperti apa, khususnya ini dari sisi pengawasan dari DPRD Kabupaten Sumedang. Seperti apa pemirsa SMTV sesaat lagi, dan juga Anda yang mau ikut bergabung boleh nanti kita akan buka live interaktif di segmen 2 di nomor 0811247378. Untuk Anda yang mau ikut bergabung jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali masih di Balai Sawala SMTV ECS Pisah. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih ada Pak Akur, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi Partai Golkar. Nah, kita masih membahas nih pemirsa SMTV mengenai refleksi tahun 2024 dan juga resolusinya nanti di 2025 seperti apa. Tadi sejenak sebelum jeda sudah ada beberapa catatan demokrasi juga yang disampaikan oleh Pak Akur ya, kaitan dengan beberapa hal yang sesuai dengan tupoksi dari DPRD Kabupaten Sumedang, diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, sudah ada beberapa hal yang disinggung kaitan dengan mitra kerja dari DPRD, khususnya tadi Komisi 1 berbagai bidang ya, antaranya bidang pemerintahan begitu. Bapak, sebelum nanti kita bahas, ini ada telepon masuk dulu ya, kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Haji. Ya, mangga Bapak, sareng saha di mana? Di Cilimus teh, orang Malausma, orang Sisi Kidul. Oh, Cilimus Malausma. Mangga Wah Haji. Bapak bade aya nu ditaroskeun atau napi aya nu bade didugikeun ka Pak Akur? Bapak Dewan? Ulan. Bapak bade aya apa tarosan nu bade ditaroskeun ka Pak Akur, Pak Dewan?
Mohon. Mangga, kumaha Pak? Teruskan ke Pak Dewan. Muhun. Tukang kuping yo baru dah kayak meni racet pada nangoe. Rame katanya itu banyak Oh anak-anak. rame, muhun. Bapak gaduh patarosan Rame. teu atau nepi gaduh kamandang, bade Ini siapa Pak? Pak siapa? Nanti saya yang nanya aja. Wahaji Itu di kalau ke- Malausma. Waji Damang Waji. Saya alhamdulillah kumaha. Waji kumaha kadinya bantuan-bantuan ti pamerintahan naon utus katampi ka masyarakat Waji. Saya dongkap tapi dah wajib mah. Salah kebagian naon. Kebagian Kalau Wahaji mah harus ngebantu juga ya. Apa aya masukan tuh Wahaji kanggo ka DPRD Sumedang Wahaji? Anggota dewan kedah kumaha? Mangga Wahaji. Sareng dewan ya. Mohon sareng Bapak abdi. Dewan. Pak Dewan atuh kieu wae ai kolot mah ngadoakeun sing amanah we sakitulah sing Luar biasa ini. bisa nyampaikan aspirasi masyarakat. Ya. Terutamina salira sing sehat atau masyarakat sing pada sehat sadaya. Amin, amin. Mohon didoakeun sing amanah we gitu. Di Amin. partai naon nih salira Golkar. Partai Golkar Waji. di Golkar Bapak Haji teh memang Golkar gitu ya. Oh, Pak Haji ke Golkarnya. Saya Pak Haji dipertahankan we. Bobotoh Golkar. Bobotoh Golkar. Baik. Mohon, Ya, hatur nuhun Haji. mohon sangsuna. Mangga, ya memberikan Ini apresiasi. kata yang paling berat dari masyarakat itu seperti itu. Amanah Pokoknya ya, Pak, ya. amanah. Nah, amanah ini nggak semudah yang dibayangkan. Kita berebut jadi anggota dewan, habis uang juga gede, jadi anggota dewan, jadi bupati. Pada akhirnya kemudian tidak amanah juga, susah juga. Oleh karena itu, yang kita ikhtiarkan bagaimana di periode kedua ini bisa memperbaiki kinerja kita yang kemarin, yang periode pertama, kemudian bisa banyak memperjuangkan ya dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Iya, Seperti Pak, itu. dari sepanjang tahun 2024 beberapa capaian kaitan dengan tindak lanjut Ya. penyerapan aspirasi dari masyarakat yang barusan juga disampaikan, intinya harus amanah, berarti ada aspirasi masyarakat yang disalurkan terwakili begitu Ya. Pak dari Bapak nih. Sepanjang catatan sejarah 2024 apa saja nih Pak capaian yang memang penyerapan aspirasi yang sudah diperjuangkan oleh Bapak itu? Pertama, tidak lepas dari tugas fungsi anggota DPRD. Ya. Jadi amanah yang dimaksud tadi itu, bagaimana jadi anggota Dewan Amanah itu yang memahami memang tugas fungsi anggota DPRD. Ada 3 tugas utama ya, dari sisi misalnya kaitan dengan legislasi, pembuatan produk-produk peraturan daerah misalnya. Nah ini bagaimana kita bisa membuat peraturan-peraturan ini yang berpihak kepada masyarakat. Ya. Ya, ini yang sekarang sedang ramai nih, isu kaitan dengan pencabutan atau moratorium minimarket ya, yang kebetulan itu kemudian sekarang menjadi polemik. Jadi Ya. UMKM kecil merasa Ini harus terancam. kemudian bisa direspon oleh kita. Apa sih yang kemudian menjadi dasar itu diterbitkan penghentian, kemudian apa yang menjadi dasar sekarang ini dicabut. Nah, kemudian bagaimana perlindungan terhadap ekonomi sekitar gitu ya, terutama pelaku ekonomi kecil ya, mikro kecil yang ada kena dampak enggak. Nah, ini barangkali ketika kita membuat regulasi tersebut harus dipastikan regulasi itu berpihak kepada masyarakat. Nah, sekarang kita sedang melakukan 2 inisiatif DPRD nih, Perda ya, Raperda tentang satu kaitan dengan pemakaman, yang kedua kaitan dengan disabilitas yang memiliki keterbatasan. Kaitan dengan pemakaman misalnya, selama ini pengaturan-pengaturan kaitan dengan pemakaman ini kadang-kadang luput dari perhatian begitu. Padahal di beberapa kasus kita agak sulit, tiba-tiba orang yang ada di kompleks perumahan harus memakamkan ketika terjadi misalnya meninggal dunia, itu agak kesulitan kemana. Seperti apa, makamnya seperti apa, penataan dan sebagainya. Nah, kita berinisiasi sekarang membuat perda ya, raperda kaitan dengan pemakaman. Kedua juga disabilitas. Kita sekarang lagi ramai juga ya, yang disabilitas. Kasus ya, ini juga harus kita imbangi. Bagaimana kita memberikan perlindungan ya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Kita buat perdanya. Kemudian juga dulu kita terbitkan perda untuk pondok pesantren misalnya, kepemudaan. Nah, perda-perda yang kita buat itu mudah-mudahan kemudian ini bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kaitan dengan
fungsi anggaran. Nah, ini yang fungsi yang paling berat dimiliki juga oleh DPRD begitu. Apa paling beratnya? Karena dia harus bisa mengatur bagaimana anggaran yang ada, yang yang kue yang bisa kita distribusikan untuk misalnya tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi orang yang mau ke rumah sakit, BPJS-nya nggak kebayar, kemudian akhirnya nggak bisa ditangani dengan baik. Nggak ada lagi orang ke sekolah, kemudian masih harus dipungut A, B, C, kemudian misalnya tidak ada anggarannya. Nah, politik anggaran yang dilakukan seperti apa begitu. Ini juga tadi itu kata amanah ini menjadi kunci nih, bagaimana setiap uang rakyat itu bisa kita dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Terakhir pengawasan, tugas pengawasan ini bagaimana kita pastikan lembaga-lembaga yang ada dari mulai pemerintah daerah, bupatinya, sekretaris daerahnya, kemudian para pejabatnya, jabatan-jabatan kepala dinas ya, camat, kepala desa, semua bekerja untuk masyarakat. Nah, kita pastikan dalam bentuk pengawasan benar nggak mereka membuat program, membuat kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, barulah akan tercapai apa yang dimaksud tadi kata Wah Haji tadi itu. Didoakan sing amanah. Nah, inilah yang hari ini harus kita lakukan bersama-sama. Siapapun orang yang memegang jabatan itu, termasuk kami, 50 anggota DPRD ini bertugas dan disumpah untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Kira-kira begitu. Ya, tadi ada fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah, dan ini juga baru saja dilantik sudah 2 Raperda Prakarsa ya Pak. Nah ini kan selama ini Pak kebanyakan adalah Raperda yang memang diusulkan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Nah sekarang DPRD sudah mulai produktif begitu Pak, lebih produktif, lebih banyak Raperda inisiatif yang memang digagas oleh DPRD. Itu kalau boleh tahu nih Pak, ada tingkat kesulitannya sama tidak Pak dengan Raperda yang diusulkan pemerintah atau Raperda dari inisiatif sendiri Pak? Sebenarnya yang saya pahami ya dalam penyusunan atau pembuatan legal drafting namanya itu, apapun perdanya, yang paling sulit itu adalah memastikan bagaimana produk kita ini berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat. Buat apa sih banyak peraturan kalau kemudian masyarakatnya nggak sejahtera? Ini yang paling penting kan begitu. Kita buat aturan, orang nggak baca, kadang-kadang jangankan masyarakat, yang membuat aturannya saja melanggar aturan. Oleh karena itu, barangkali bagaimana kita pastikan, ini yang paling sulit ya, baik perda yang berasal dari pemerintah daerah maupun perda yang berasal dari inisiatif dari DPRD itu, dipastikan perda itu bermanfaat untuk masyarakat. Mahal bikin perda itu, tidak murah ya, tidak murah. Oleh karena itu begitu diberlakukan harus ada manfaatnya kepada masyarakat. Perda-perda apa misalnya? Ya perda-perda yang kaitan misalnya ini yang harus kita pikirkan bersama ya. Bagaimana misalnya ketika mengatasi tadi ke rumah sakit, kumaha carana kudu gratis. Ya, BPJS yang benar-benar tidak mampu bayar gitu ya, pakai PBI, kemudian ini benar-benar harus dirasakan dan bisa dimiliki oleh warga. Nah, ini kan harus dibuat peraturan-peraturan yang memang berpihak kepada warga. Bagaimana misalnya mengatasi bank emok ya, supaya tidak terjerat oleh bank emok. Nah, perda itu yang harus kita munculkan. Nah, inilah saya pikir memilah dan memilih perda itulah yang menjadi berat atau tidaknya, kira-kira begitu. Iya, itu dari sisi fungsi pembentukan peraturan daerah. Kalau dari fungsi pengawasan, ini juga yang tidak kalah beratnya juga nih Pak. Banyak sekali, dan baru saja kemarin di pemirsa SMTV kurang lebih beberapa hari yang lalu dari inspektorat ini Pak ya, ada efisiensi dana sebesar 38 miliar. Inspektorat juga bagian dari Mitra Komisi 1. Nih, seperti apa nih Pak? Betul ya, jadi Mitra Komisi 1 itu banyak sekali tuh. Mitra Komisi 1 termasuk diantaranya inspektorat ya. Kalau tidak salah ada 11 Mitra Komisi 1 ya, yang saya pimpin ini untuk berkoordinasi dengan dinas instansi. Nah, salah satunya inspektorat. Inspektorat kemarin baru saja merilis ya informasi akhir tahunnya ini hampir 38 miliar bisa diefisiensikan. Nah, ini tentu anggaran-anggaran yang seperti ini yang mestinya nanti tidak terulang lagi. Tahun depan ini nggak boleh ada anggaran-anggaran yang kemudian mestinya ini bisa kita belanjakan untuk kepentingan masyarakat, memperbaiki jalan yang rusak, kan begitu. Memberikan bantuan misalnya untuk warga yang rumahnya tidak layak huni, gitu ya, rutilahu, kemudian memperbaiki irigasi, karena kemudian kitanya menggunakan anggarannya atau merencanakan anggarannya tidak baik,
tidak efektif dan tidak efisien, maka kemudian akhirnya apa? Ditemukanlah tadi inefisiensi. Nah, alhamdulillah Inspektorat selaku lembaga yang mengawasi ya, yang memastikan supaya anggaran-anggaran yang ada itu tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlahnya. Ini dipastikan kemudian bisa tadi angka 38 miliar ini diamankan ya, dalam tanda kutip ya, bisa diselamatkan, kira-kira begitu. Iya, dan pemirsa SMTV juga kalau berbicara mengenai efisiensi anggaran, ini juga menarik karena tingkat capaian serapan tiap SKPD itu berbeda-beda. Nah, seperti apa efisiensinya akan kita tanyakan sesaat lagi setelah jeda ya. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, ada Pak Asep Kurnia SHMH. Tadi sebelum jeda juga banyak sekali yang disampaikan oleh beliau kaitan tupoksi dari DPRD ya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, kaitan dengan fungsi pengawasan tadi juga disampaikan lumayan salah satu fungsi yang cukup berat ya selain tadi dari fungsi anggaran. Nah, ini kaitan dengan berbicara Pak untuk capaian atau efisiensi dengan serapan dari tiap SKPD nih Pak. Seperti apa nih untuk catatan sepanjang tahun 2024? Ya, pengawasan itu salah satunya juga pengawasan terhadap selain kinerja SKPD mengawasi bagaimana anggaran yang sudah kita sepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah ini dibelanjakan dengan baik dan benar. Ya, Pak? Ya, termasuk juga penyerapannya. Nah, serapan anggaran yang ada terus kita monitor. Nah, prakteknya memang ini masih ada yang belum maksimal menyerapnya. Sehingga kita sering kali ngomong, jangankan nyari uangnya nih, ngebelanjain aja susah begitu. Oleh karena itu, bagaimana ke depan ini, ketika kita merencanakan sesuatu itu sudah dipikir matang gitu, sudah benar-benar hasil analisa, apalagi dengan anggaran yang terbatas. Ingat tadi kan, kemarin bagaimana viral pernyataan Pak Mendagri misalnya, ketika kita merumuskan satu kegiatan, kemudian dari sisi dukungan anggarannya harus masuk akal. Contoh kemarin yang dicontohkan misalnya penanganan stunting. Ya, stuntingnya misalnya butuh anggarannya 10 miliar, tapi rapat-rapatnya yang kemudian besar gitu ya, studi bandingnya kaitan dengan penanganan stunting yang besar. Lalu untuk stuntingnya sendiri, penguatan kepada balitanya, ini anggarannya terbatas, 1 miliar, 2 miliar kan itu inefisiensi. Nah, saya pikir bentuk pengawasan yang DPRD harus lakukan adalah dengan lebih memaksimalkan ya, supaya pemerintah daerah terutama para kepala dinas ini bisa membelanjakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan, dengan harapan hasilnya pun sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Kira-kira begitu. Iya, ternyata seperti itu ya pemirsa. Untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378. Mau bertanya atau mau memberikan saran, masukan, atau mungkin punya harapan di tahun 2025 seperti apa begitu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Akur lumayan panjang ya Pak, catatan sepanjang 2024, bagaimana setiap SKPD juga di bawah pengawasan ya dari DPRD Kabupaten Sumedang kaitan dengan serapan anggaran, bagaimana dari sisi perencanaan begitu harus sesuai. Nah, ini Pak kalau untuk yang 2025 tentunya kan hasil pengawasan ada beberapa evaluasi. Nah, ini untuk di target program rencana kerja di 2025 seperti apa Pak? 2025 ini kan telah kita sepakati ya dalam bentuk dukungan penetapan APBD 2025 ya. Ini telah kita tetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Alhamdulillah sekarang sedang masuk kepada evaluasi gubernur, sehingga kontraknya sudah ada di sana tuh. Anggarannya berapa, setiap SKPD dapatnya berapa, untuk target-targetnya apa, di sana ada.
target pengentasan kemiskinan, kemudian juga jadi yang masih menjadi prioritas Pak 2025 masih hal-hal seperti itu ya, kemiskinan, terutama stunting juga, pengangguran juga ya. Bagaimana juga kita bisa terus membuka lapangan kerja gitu kan. Ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa, dibahas bersama antara DPRD ya, Badan Anggaran di DPRD dengan pemerintah daerah, tim anggaran dari pemerintah daerah. Kita rumuskan sama-sama, sudah ketuk palu, sehingga kemudian begitu masuk ke Januari ini sudah menggunakan anggaran yang baru. Saya pikir ini yang bentuk wujud nyata ya dari DPRD dan memberikan support kepada pemerintah daerah dengan melakukan pembahasan tepat waktu, sehingga kemudian begitu masuk ke tahun 2025 ini semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Iya, kira-kira itu begitu. kan membidik berbagai macam penyelesaian. Ada telepon masuk? Oke, Ya. kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo? Sudah? Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Dengan Yanti di Rancakalong. Ibu Yanti di Rancakalong. Boleh Ibu Yanti ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Mohon Nah, Bu Yanti. ada sedikit yang ingin disampaikan, Panginten. Mohon. Ada yang ingin disampaikan buat Pak Dewan. Mohon, mangga. Mohon Mangga Bu. Iya. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan waktu penginten kanggo SMPP-nya. Oge ngabilujungkeun kanggo ka Pak Asep Kurnia anu tos kengi penghargaan pangintennya wilujeng Bapak. Makasih. Mugi tepi rendah hati oge amanah sarupa haji nu tadi teh ama pangintennya. Kaleresan panginten teteh oge Bapak abdi sebagai punten pangintennya melenceng dari topik. Ya, karena abis itu menanggapi di awal panginten pilih melenceng tino topik kapunten pisan kalarasan abdi adalah seorang honorer panginten bapaknya. Oh, honorer, siap. Mohon kalarasan abdi lebet di tahap 1, abdi lebetna di tahap 2 nih gini. Jadi kami itu adalah karyawan BLUD gitu dah. Besar harapan kami seandainya Bapak sebagai ketua komisi 1 bisa karena selama ini BLUD itu belum jelas gitulah. Jadi besar harapan kami Bapak bisa memperbaiki tentang BLUD itu seperti jadi jelas gitu. Karena besar harapan kami karena mungkin hanya Bapak yang bisa mendengar aspirasi kami. Itu saja mungkin. Aduh punten pilih melenceng ya tini topik. Mohon ditutup aja kubilahi topik Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten teteh. Mohon mangga teh sawios. Aya Teh Yanti di Rancakalong. Nah, ini juga tadi banyak juga Pak yang masuk via WA juga bertanya, titip pertanyaan buat Pak Akur, bagaimana nasib honorer 2025? Ya. Dan ternyata ada juga nih Pak, ya, langsung saja Pak ditanggapi jawabannya. Saya pikir ini tidak melenceng ya Teh Yanti ya, jadi pertanyaan Teh Yanti ini bagian yang harus kita refleksi ya di tahun 2024 kemarin dan yang masih kita beberapa hari ke depan ya, dan yang harus kita jadikan resolusi untuk 2025. Persoalan honorer ini termasuk diantaranya kan ada 3 ya, ada guru, ada tenaga kesehatan, kemudian ada tenaga teknis. Ini yang kemudian kita perjuangkan hampir 5 tahun kemarin habis-habisan. Termasuk kita gunakan ada pansusnya, panitia khususnya untuk menangani. Dan ini satu-satunya panitia khusus yang ada di seluruh Indonesia di DPRD Sumedang. Ini menurut penjelasan dari Ada telepon lagi masuk. Bapak kita tampung dulu ya Pak. Ini ada yang bertanya sebelum Teh Yanti. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Sumarno. Pak Sumarno, boleh. Pak Sumarno di mana Bapak? Di Tanjung Sari. Di Tanjung Sari. Boleh Pak Sumarno ada pertanyaan atau yang mau disampaikan Pak? Ada apa?
pertanyaan teh. Enggak. Ini kan masalah bantuan-bantuan seperti sosial gitu ya. Bansos, iya. Di Tanjung Sari. Mohon. Bapak nampi bantosan? Iya, ada pertanyaan itu ya. Mangga. Ini soal bantuan seperti ada listrik gratis gitu kan. Listrik gratis, mohon. Terus, naon nih Pak? Listrik gratis atau ruti lahu misalkan gitu. Soalnya di tempat saya ini kan ada yang mau dipasang listrik gratis dulu itu tuh. Tapi belum dipasang sampai sekarang. Tapi yang rumahnya udah tembok-tembok semua udah dipasang, yang rumahnya ada panggung belum dipasang. Nah, terus saya ngomong sama yang tukang kontrolnya, sama tukang kontrol ini ya nanti saya laporkan. Nah, udah ada 2 minggu atau sebulan, terus dipasang instalasinya. Nah, udah dipasang instalasinya sampai sekarang udah ada 5 tahun belum pasang lagi. Atau 5 tahun mas, aneh sakedap hari Bapak. 5 Satu tahun. periode pergantian bupati. Soalnya Bapak eta salami 5 tahun berarti poek wae gitu. ya nyolok. Oh, nyolok. Jantan teu gaduh listrik sendiri berarti nya. Soalnya ada contoh di sini nih. Instalasinya dipasang ke saudaranya RW. Misalkan, nah udah ketahuan, dicopot lagi di saudara RW karena saudara RW belum ada bagiannya gitu. Oh, karena belum bagian. Oke, siap. Itu saja Pak Sumarno. Pernah begitu gitu. Iya. Terus siap. masalah ruti lahu Mangga, ruti yang lahu. baru berapa tahun pindah ke daerah sini. Nah, terus itu mah arahnya RW juga. Dikasih ruti lahu, tapi yang dari Orok di tempat itu enggak. Gitu, makanya saya tuh pengen bersih-bersih. Saya kan kalau dari atas mah dilihatnya gampang ya. Misalkan kalau listrik tahun sekian RT segini, RW segini, misalkan siapa instalatornya, siapa yang kerjanya, nanti yang nunjukin di daerahnya siapa, gitu. Nanti ketemu gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Pak Sumarno sudah ditangkap inti dari pertanyaannya. Iya. Itu Dan saja kalau Pak. ruti lahu deh, sementara kalau ruti lahu itu biayanya itu berapa sih dikasihnya dari pemerintah? Siap, nanti dijawab langsung oleh Pak Akur. Terima kasih Pak Sumarno. Soalnya ada yang persegi unggul itu. Iya, Assalamualaikum siap. teh. Mangga. Ya, pemirsa SMTV. Nah, sesaat tadi pertanyaan Teh Yanti juga bagaimana nasib honorer ini yang ditunggu-tunggu. Kemudian juga dari Pak Sumarno ada beberapa bantuan yang dirasa mungkin menurut masyarakat tidak tepat sasaran loh. Kok yang harusnya saya menerima kenapa tidak? Nah, saat lagi ya, jangan kemana-mana. Akan kita tunggu jawabannya setelah jeda. Masih di Balai Sawala SMTV Aceh Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di program Balai Sawala, tentunya masih talkshow spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pak Asep Kurnia dari fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Tadi sesaat sebelum jeda sempat terpotong, sudah ada 2 penelpon masuk, yaitu pertama Teh Yanti dari Rancakalong, bagaimana bertanya nasib honorer begitu karena beliau juga di BLUD. Kemudian juga ada beberapa titipan pertanyaan kaitan dengan honorer, seperti apa sistem penggajiannya untuk yang paruh waktu atau yang lebih waktu Pak, itu pengajiannya bagaimana. Kemudian juga Pak Sumarno tadi yang curhat Pak, pertanyaan kedua dari Tanjung Sari yang curhat kaitan dengan bantuan listrik gratis dan juga ruti lahu yang dinilai kenapa kok yang
seharusnya dapat malah enggak, tapi yang nggak dapat, yang udah dapat justru yang kayaknya dinilai kurang berhak begitu. Nah ini bagaimana Pak konfirmasinya? Pertama honorer dan juga terkait beberapa bantuan dari pemerintah. Baik. Yang paling pertama yang honorer dulu ya. Yang honorer ini memang tadi saya sampaikan, ini menjadi fokus kita untuk bisa menuntaskan persoalan ini. Salah satu visi ya, waktu yang pertama itu kan profesional aparaturnya tuh. Profesional aparaturnya itu artinya persoalan-persoalan seperti yang ketidakjelasan status itu mestinya harus sudah berakhir. Ya. BLUD misalnya, kaitan dengan BLUD ini kita kemarin sudah dilakukan pengawasan, sudah ada rapat kerja bersama dan sudah kita putuskan bahwa pengaturan mengenai karyawan ya yang bekerja di pusat kesehatan masyarakat, puskesmas itu adalah karyawan BLUD dan sudah ada regulasinya. Tinggal sekarang bagaimana dijalankan. Kita ingin melihat apakah dijalankan apa tidak 2025. Kalau tidak berarti kita akan kembali melakukan pengawasan dan lebih tegas sehingga kemudian tidak ada pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Perbubnya sudah ada, tinggal dijalankan. Jadi tidak ada lagi ada istilah ketidakjelasan status. Statusnya sudah jelas bahwa mereka yang bekerja di rumah sakit, puskesmas ya, itu adalah karyawan BLUD. Sudah stop sampai sana, tidak perlu lagi diperdebatkan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan honorer lainnya. Honorer lainnya itu yang sekarang ini sudah sedang proses seleksi ya, sedang proses rekrutmen, terutama untuk P3K, baik yang guru, kemudian juga selain guru itu tenaga teknis, kemudian juga ada tenaga kesehatan ya, ada 2 tahapan pendaftarannya, ada yang tercatat di BKN, ada yang tidak tercatat. Tapi pada prinsipnya, kami ini kan bertanya dulu kepada pemerintah daerah. Dan akhirnya kita kunci kan, mereka ini bekerja apa tidak di pemerintah daerah? Bekerja kan jawabannya. Berapa ribu orang yang bekerja itu? Ribuan orang bekerja, dan diakui hari ini juga mereka masih bekerja. Nah ketika hari ini masih bekerja, maka PR kita bersama, terutama PR pemerintah daerah untuk bisa menuntaskan persoalan tenaga honorer ini dengan baik begitu. Caranya bagaimana? Pada saat ada formasi, berikan formasi yang tepat, yang rasional, gitu. Jumlahnya ribuan, tapi kemudian formasinya hanya 20, 50 atau bahkan hanya 2, 3. Ini kan mau kapan kita tuntaskannya, gitu ya? Bahwa kemudian kita ada kesulitan dari penggajian dan sebagainya, ya kenapa kemudian kita memulai dengan merekrut mereka begitu? Nah ini kan harus ada, oleh karena itu kemarin kita kunci ya di angka terakhir, angka yang disepakati oleh Pansus hampir 7.000 orang waktu itu, dan sekarang sudah terus berkurang, dan tidak boleh lagi ada pengangkatan, ya, ada rekrutmen yang ilegal ya, kaitan dengan apapun namanya lah, non ASN itu tidak boleh lagi. Jadi kalau misalnya ditemukan masih ada, segera informasikan. Ya, karena sejak kita membuat pansus sudah ada pertanggungjawaban mutlak ya dari bupati, maka sejak itulah kemudian tidak boleh lagi ada rekrutmen dari tenaga honorer. Lalu bagaimana dengan penggajiannya, statusnya? Pokoknya kita masukkan dulu sekarang ini sesuai dengan amanat yang ada di Permen Pan RB ya, melalui BKPSDM yang juga mitra Komisi 1. Kita minta semuanya ikut seleksi dulu. Apalagi kemarin sekarang ini kan tidak ada lagi batas untuk SD dan sebagainya juga bisa. Silakan ikut seleksi dulu, nanti biar ikuti terus pilahnya ya. Ada yang penuh waktu, ada paruh waktu, itu biar nanti ada ketentuan-ketentuan dari pusat yang mengatur itu. Tapi teman-teman yang sekarang masih berikhtiar untuk mewujudkan atau kejelasan ya, mendapatkan kejelasan mengenai status mereka, ini bisa mendapatkan kejelasan statusnya. Nah, kewajiban pemerintah daerah dan DPRD adalah memberikan ruang yang cukup begitu. Dengan segala keterbatasannya, karena ini sekarang dilematis. Yang rekrutnya kita gitu. Kan mereka bekerjanya di instansi pemerintah daerah begitu ya. Sehingga kita harus bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan ini. Jangan biarkan ya silakan urus sendiri, silakan, atau nggak bisa juga begitu. Oleh karena itu kita tanggung jawab bersama dan harus tuntas ya. Baru nanti kita bisa berbicara penggajiannya, ya, kesejahteraannya, mereka seperti apa, baru bisa seperti itu. Ya, yang kalau jelas untuk ada di APBD 2025 Pak, alokasi untuk ini kan rekrutmen P3K itu nominalnya sudah dianggarkan juga ya, sudah dianggarkan juga sejumlah formasi. Sejumlah formasi yang ada, artinya kan terbatas. Nah, bagaimana untuk yang tidak
untuk yang tidak terakomodir. Toh mereka juga sekarang mendapatkan juga pendapatannya. Kan begitu ya, pendapatnya. Nah, kita sekarang mencari bagaimana formula yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pendapatan yang hari ini mereka dapatkan begitu ya, itu menjadi mendorong untuk adanya kejelasan status terkait dengan status mereka, apakah mereka itu adalah P3K atau bukan kan gitu. Ya, ini terjawabnya nanti dari setelah selesai seleksi itu dengan dipilah menjadi 2 tadi itu, ada yang paruh waktu, ada yang penuh waktu. Bagaimana pengaturannya mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa dijelaskan nanti oleh dan saat ini sedang dalam proses SKB ya. Tapi intinya kita menginginkan dan meminta pemerintah daerah termasuk nanti bupati terpilih ya untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena tanpa ini selesai, mereka bekerjanya luar biasa. Nakes misalnya pada saat COVID mereka bahasa Sunda namalah tohpati jiwa raga ya untuk menyelamatkan kita semua. Tapi kemudian begitu sekarang meminta kejelasan status terhadap sesuatu yang sudah pasti saja seperti BLUD saja yang sudah jelas, ini susah. Nah, oleh karena itu kita akan perjuangkan lah sekuat tenaga ya untuk mendapatkan kejelasan status seperti itu. Itu barangkali untuk yang honorer sehingga 2025 ini mudah-mudahan semuanya ada jelas status-statusnya. Kemudian yang kedua masalah bantuan tadi. Curhat Pak Sumarno. Ya, saya tidak bantuan perbantuan ya, tapi tidak pada jenisnya, tetapi pada inilah kemudian karena kebetulan mitra Komisi 1 adalah DPMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala-kepala desa ya, ini juga bagian dari mitra Komisi 1. Kami berharap data dari desa itulah yang harus terus diupdate. Data dari desa itulah yang harus dijadikan pegangan oleh semuanya. Teman-teman desa ya, yang sekarang juga masih ada kesusahan, masih ada keluhan ini, kita masih mendapatkan keluhan, ada persoalan DBH yang belum clear kelihatannya, yang kemudian akhirnya menghambat insentif untuk RT, untuk RW, kemudian untuk kader-kader juga terhambat ya. Sampai sekarang ada beberapa daerah desa yang belum bisa mencairkan anggaran itu, kita segera untuk melakukan pengawasan apa penyebabnya sehingga ada keterlambatan seperti dan ini berulang-ulang tiap tahun. Nah, kita berharap desa inilah yang kemudian garda terdepan untuk bisa memutakhirkan data dan data ini harus jadi pegangan semuanya. Jangan sampai juga ada kasus desa sudah memutakhirkan, sudah melakukan updating data terbaru, begitu disodorkan ke kabupaten ke provinsi, kemudian dari pusat datang lagi ke desa, orangnya salah lagi. Tidak sama. Nah, ini yang menjadi PR bersama sehingga harus dipastikan setiap bantuan itu tadi saya katakan, pertama tepat orangnya, kedua tepat waktunya, yang ketiga tepat jumlahnya. Harus dipastikan. Siapa yang bisa memastikan itu, desa akan lebih tahu. Karena yang terdekat banyak sekali program-program bantuan. Kadang-kadang masyarakat nggak tahu kenapa si ibu lagi ini lagi yang dapat gitu ya. Nah, ini kan perlu diberikan penjelasan, diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat yang nanggung, kaya tidak, miskin tidak, ini nanggung kan? Tidak dapat bantuan mereka. Tidak dapat bantuan. Enggak, BPJS-nya nggak kebayar. Akhirnya pada saat ke rumah sakit dia tetap harus pakai umum, ya, karena tidak bisa bayar. Ini kan persoalan. Ya, oleh karena itu yang dilakukan oleh masyarakat berarti lebih proaktif ke desa. Desa juga diberikan ruang yang cukup oleh pemerintah kabupaten. DPMD inilah juga. Jadi DPMD itu bukan hanya sekedar nanti ya urus ini desa, bagaimana ini anggaran dana desa, bukan hanya begitu. Tapi bagaimana desa bisa melaksanakan fungsinya. Fungsi yang paling utama itu ya melindungi segenap warga desa juga tuh. Melindungi segenap warga desa sehingga tadi itu hak mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk yang berhak. Bantuannya macam-macam kan? Ini bisa mereka dapatkan. Nah, data dari desa itulah yang harus kita pegang. Yang harus kita gunakan oleh kabupaten, oleh pusat, itu yang harus diperjuangkan bersama begitu. Sepertinya itu juga menjadi bagian dari visi di tahun 2025 bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik ya Pak. Nah, ini juga karena yang diharapkan oleh masyarakat sebetulnya simpel-simpel aja sih Pak, pengennya harga murah, kesehatan gratis, pendidikan gratis, sebetulnya hal-hal seperti itu. Saya mencontohkan ya, saya di Dapil 5, di Dapil saya di Jatinangor Cimanggung, ketika ada persoalan bagaimana sih orang bikin KTP harus ke Sumedang gitu ya, bikin beberapa pelayanan harus ke MPP, mau pelayanan. Kita berjuang bersama teman-teman Dapil 5
ya para anggota dewan di daerah pemilihan Jatinangor Cimanggung. Kemudian kita yakinkan pemerintah daerah. Waktu itu PJ Bupatinya Pak Sekda, sekarang Sekda Jabar ya, Pak Herman. Kemudian disepakati, ya sudah kita buat mini mall pelayanan publik di Jatinangor. Sekarang sudah berada di Jatinangor. Sudah ada ya Pak? Sudah ada. Nah kita berharap bukan hanya di Jatinangor, nanti di tiap kecamatan itu ada mini pelayanan publik itu. Sehingga semakin didekatkan dengan masyarakat. Kasihan warga Surian harus datang ke Sumedang. Cibugel ya Pak ya? Saya lembur abdinya di Cibugel, harus datang ke Sumedang. Sudah datang ke Sumedang, antriannya habis misalnya. Awis ku ongkos ojek. Aku ongkosnya juga. Nah, kita berpikir sekarang di 2025 ini bagaimana pelayanan itu didekatkan dengan masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan benar-benar menjadi raja lah. Ya kita balik itu, semuanya menjadi bagian untuk menjadi pelayan bagi masyarakat. Caranya bagaimana? Semua pelayanan didekatkan dengan masyarakat. Dan kita apresiasi keberhasilan kemarin ya di masa PJ Bupati itu dengan mewujudkan mall pelayanan publik yang diresmikan oleh Pak PJ sekarang. Ini di Jatinangor sudah berjalan. Saya berharap nanti di seluruh kecamatan pemerintah daerah kita dorong seperti itu. Bikin KTP nggak sulit, ya, bikin apalagi akte yang ngurus-ngurus gitulah, cukup ke MPP yang ada di kecamatan. Saya pikir ini perlu kita apresiasi. Iya, dan luar biasa. Mungkin ini Pak karena sudah berada di penghujung waktu dan sebetulnya tadi juga secara umum sudah tersampaikan oleh Pak Akur dan intinya apapun juga kita berharap 2025 itu lebih baik. Karena apa? Di 2025 ini kan kita punya presiden baru, Pak. Kemudian juga bupati baru. Nah, warga masyarakat itu kan ada harapan baru, Pak. Nah, ini seperti apa nih Pak dari DPRD juga bagaimana membuat seperti sinkronisasi Pak karena butuh kolaborasi dan juga sinergitas bagaimana nanti yang terjalin antara pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten dengan suasana pemimpin baru itu Pak tadi. Tahun politik telah berakhir ya, semua sudah ada. Tadi yang disampaikan. Anggota dewannya baru, kemudiannya bupatinya baru, gubernur, presiden baru semua. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Dengan semangat yang baru ini, kemudian kita tuntaskan apa yang masih menjadi utang-utang kita kepada masyarakat. Ya, janji-janji kita. Pada saat pemilu kita janjikan segalanya. Kita akan begini, kita akan begitu, kan begitu. Nah, 5 tahun inilah kemudian kita diuji, konsistensi kita diuji, benar nggak kita amanah, bisa berbuat untuk masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kami di DPRD berkomitmen untuk 5 tahun ke depan ini yang menjadi tugas fungsi DPRD kita jalankan dengan maksimal. Tugas legislasi, membentuk aturan yang berpihak kepada masyarakat, tugas anggaran kita bagaimana bersama pemerintah daerah, anggaran yang ada ini saeutik kudu mahi loba kudu nyesa itu ya ini bisa benar-benar semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kalau sekarang misalnya dalam bidang infrastruktur tadi ruas jalan yang rusak itu tinggal sedikit lagi kita maksimalkan untuk bisa menuntaskan yang sedikit lagi itu supaya kemudian tidak lagi nanti menjadi jualan pada saat pemilu yang akan datang, mengatasi lagi jalan-jalan karena jalannya sudah selesai kan begitu. Nah irigasi yang kemudian tidak terurus, bisa kita urus. Kemudian apalagi pemutakhiran bantuan kepada masyarakat supaya bantuan itu tepat sasaran. Kemudian yang terakhir pengawasan. Kami tentu di DPRD juga akan meningkatkan pengawasan itu. Pengawasan yang kita lakukan di 2025, saya yakin ini yang tepat itu adalah pengawasan berbasis data. Anggota Dewan harus disuplai dari Sekretariat DPRD tentu ya, dengan data yang akurat. Sehingga kita pada saat diskusi dengan SKPD, dengan pemerintah daerah, kita memiliki data yang akurat. Contoh tadi, pada saat diskusi tentang BLUD, kita sudah paham nih, ini semua regulasinya sudah mengarahkan harus BLUD. Karyawannya harus karyawan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Tapi kenapa dipraktekkan tidak BLUD? Nah kalau begitu, ini ada penyimpangan terhadap ketentuan. Apa sanksinya? Kita harus tegakkan sanksi itu. Nah saya pikir dengan cara saling mengawasi seperti itu, DPRD-nya hadir untuk masyarakat, pemerintahnya hadir untuk masyarakat, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah masyarakat Sumedang yang lebih
sejahtera. Saya pikir begitu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Akur, dan ini yang ditunggu oleh seluruh warga masyarakat Sumedang, seperti apa komitmen dari pemerintah untuk merealisasikan, mengimplementasikan janji-janji tadi Pak. 2025 harus lebih baik. 2025 harus lebih baik. Terima kasih Pak Akur atas waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir, dan tentunya banyak informasi pemirsa SMTV yang kita peroleh sepanjang catatan di tahun 2024, dan tentunya resolusi evaluasi di tahun 2025 harus lebih baik lagi dengan harapan baru dan juga semangat baru, dan tentunya jangan harga-harga yang baru Pak, ini harga-harga jangan naik karena ada embel-embel PPN naik 12%. PPN, option PKB juga option naik PKB. ya. Nah, itu juga semoga Pak, karena kan masyarakat itu sudah terbebani dengan pajak juga Pak, PBB juga naik dan sebagainya begitu. Mungkin nanti dari pemerintah juga bisa mengoptimalkan bagaimana pendapatan asli daerah itu tidak melulu dari rakyat lagi begitu Pak. Jadi kan rakyat tidak harus terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ataupun pelayanan dasar yang memang harus terpenuhi dengan baik, utamanya kesehatan, pendidikan itu Pak yang paling utama, dan kaitan sembako. Ini suara dari masyarakat Pak yang disampaikan. Ada mungkin mau menambahkan Ya, sedikit saya lagi pikir Pak? sama ya. Jadi berikan kepercayaan kepada kami. Bapak Ibu telah susah payah datang ke TPS, memberikan meluangkan waktu untuk memilih gitu ya. Apapun lah faktornya, datang ke TPS ya untuk memilih. Kemudian ya inilah saatnya. Dan saya yakin siapapun yang jadi pejabat hari ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada jalan lain, kita berbuat kebaikan di 2025. Setiap hari kita mencoba membuat warga tersenyum. Saya pikir seperti itu. Iya, barang siapa yang memudahkan orang lain itu hidupnya akan mudah. Amin. Ya Pak. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Akur sekali lagi, dan pemirsa SMTV sebetulnya masih banyak yang mau disampaikan, ditanyakan juga. Namun sayang sekali waktunya sudah tidak mencukupi. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Saya Pipit Nurvina undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.